Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis optimalisasi dan peningkatan layanan pada sistem Transjakarta. Jadi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga analisis masalah, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama latar belakang yaitu tarif murah diminati berbagai kalangan, itulah Transjakarta. Jumlah transaksinya pada bulan April 2003 ada 35.000 kali. Itu adalah sebuah hal yang tinggi karena memang tarif Transjakarta yang sangat terjangkau, di mana 46% atau hampir 16.000 transaksi itu bertarif nol, yang artinya bahwa tarif ini disubsidi 100% oleh pemerintah. Kemudian untuk tarif lain yaitu yang 3.500 dan 20.000 juga sama disubsidi oleh pemerintah. Dana subsidi tentunya memiliki benefit bagi masyarakat karena masyarakat bisa menikmati layanan transportasi dengan harga yang murah, tapi bisa menjadi bumerang jika suatu hari nanti pemerintah mengurangi atau bahkan menghilangkan dana subsidi ini. Kemudian karena harga yang murah tersebut, Transjakarta diminati oleh berbagai segmen usia, yaitu dari mulai remaja, dewasa, pralansia, lansia dengan dewasa yang sangat dominan sebanyak 66%, tapi juga ada eksis lansia yaitu sebanyak 2%. Meskipun hanya 2%, tapi Transjakarta wajib memiliki concern untuk meningkatkan fasilitas terhadap lansia. Kemudian jika dilihat dari gender, wanita lebih banyak terhadap pria. Ini juga menjadi concern bahwa Transjakarta harus bisa meningkatkan kenyamanan pada penumpang wanitanya. Penumpang bisa tiba-tiba membludak, ya betul. Bisa dilihat bahwa dari data pada bulan April tahun 2023, berdasarkan tanggalnya saja jumlah transaksinya tidak sama, ada pola yaitu 5 hari tinggi dan 2 hari rendah. 5 hari tinggi yaitu pada saat hari kerja, Senin sampai Jumat, dan 2 hari rendah yaitu pada saat Sabtu dan juga Minggu. Kemudian jika kita tinjau dari hari Senin sampai Jumat juga berdasarkan jamnya juga, ada jam yang tinggi yaitu jam pagi hari dan juga ada jam yang tinggi yaitu pada jam sore. Nah, penumpang biasanya membludak pada pagi dan sore hari pada hari kerja. Kemudian muncul sebuah batasan masalah. Yang pertama adalah bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk menekan biaya operasional dan mengurangi ketergantungan terhadap dana subsidi dari pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana strategi pengelolaan sistem Transjakarta pada jam yang padat agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Yang ketiga adalah bagaimana langkah awal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Jakarta yang ramah terhadap wanita dan ramah terhadap lansia. Baik, yang pertama itu mengenai beban operasional, ternyata ada koridor dengan hanya 0 penumpang. Ini merupakan list koridor yang terendah. Dari list koridor ini ternyata ada 7 koridor dengan 0 penumpang dalam lebih dari 15 hari dalam 1 bulan, yaitu koridor ini. Maka direkomendasikan untuk bisa menonaktifkan terlebih dahulu koridor-koridor tersebut. Kemudian juga ada halte yang jarang digunakan. Dari 3.533 halte terdapat 980 halte dengan hanya 1 aktivitas dalam 1 bulan. Kemudian ada juga 111 halte dengan 1 aktivitas dalam 1 bulan yang berasal dari 25 koridor terendah. Nah, 111 halte inilah yang direkomendasi untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian juga ada potensi income yaitu jalin mitra kerja dengan Bank DKI dan Bank Mandiri. Karena Bank DKI dan Bank Mandiri ini merupakan media pembayaran tertinggi dalam transaksi Transjakarta. Kemudian lanjut ke masalah berikutnya yaitu penumpukan penumpang, yaitu penumpang memblok di hari kerja. Bisa kita lihat pada saat weekday yaitu ada jam sibuk pagi dan ada jam sibuk sore, sedangkan pada saat weekend yaitu tidak ada jam-jam sibuk. Jumlahnya relatif sama. Kemudian juga alternatif yang bisa dilakukan yaitu alokasikan armada dari koridor sepi ke koridor padat. Pada jam pagi bisa dialokasikan kendaraan dari koridor M5, Jak 53, Jak 1R, Jak 2 dan 2Q untuk dialokasikan ke koridor 1T, S21, YIS 3, Jak 6, 11P dan juga 8C. Kemudian pada sore hari bisa dialokasikan kendaraan dari M5, Jak 12, Jak 99, Jak 53, 1R dan 2Q untuk dialokasikan ke koridor 1T, S21, Jak 6, 11P, YIS 3 dan juga 8C. Kemudian selanjutnya juga bisa dialokasikan armada berdasarkan direction secara proporsional. Jadi di sini ada yang directionnya tinggi dan juga ada yang directionnya baik tinggi. Nah, untuk yang direction go-nya tinggi yaitu ada Jak 72, 9N, 12, 3C dan juga S21. Di sini harus mengalokasikan karena lebih banyak pada direction go. Sedangkan untuk direction M10 dan 8C harus dialokasikan lebih banyak pada direction back-nya. Kemudian pada sore hari pada direction juga sama. Perlu ada yang direction go lebih tinggi dan juga ada yang direction back-nya lebih rendah. Untuk direction go yang lebih tinggi yaitu M10, 2P. Kemudian yang direction back-nya lebih tinggi yaitu Jak 72, 12, 5C,
dan juga 50. Jadi kendaraan juga harus dialokasikan berdasarkan jumlah transaksi pada directionnya. Selanjutnya juga bisa dilakukan rekayasa rute armada. Dalam hal ini pada direction go bisa dilakukan rekayasa rute. Jadi pada koridor Pinang Ranti Pramuka, kendaraan hanya harus bergerak pada Garuda Taman Mini sampai Bekeng saja. Pada koridor Puri Beta 2 Tendean, kendaraan hanya harus bergerak dari Puri Beta 1 sampai Tendean. Pada Ragunan Gelora Bung Karno, kendaraan harus bergerak pada SMK 57 Masjid Agung. Pada koridor Cibubur Balai Kota, kendaraan cukup bergerak dari Ben Hill 3 sampai Irti. Pada koridor Harmoni Jakarta International Stadium, kendaraan cukup bergerak SBR Taman BMW sampai Harmoni arah utara. Di sini koridor 3C ini hanya memiliki satu halte saja, jadi tidak perlu untuk direkayasa lagi. Yang perlu direkayasa adalah 9N, M13, 6V, 1T dan juga JIS 3. Kemudian pada direction go pada sore hari juga sama. Jadi Tanjung Priok dan Pluit harus direkayasa sehingga hanya rutenya dari Penjaringan sampai Pluit saja. Kampung Rambutan Pasar Rebo via Poncol juga dari Litbang Depnaker Jaktim sampai SBR Sekolah Islam. PGC Juanda dari Cawang Ostisa sampai Kramak Sentiong. Puri Beta 2 Tendean dari Puri Beta sampai Rawa Barat. Gondeng Dia Senen dari Kanisius sampai Terminal Senen. Harmoni Jakarta International Stadium dari JIS sampai Harmoni arah utara. Ini adalah koridor-koridor yang harus direkayasa jalurnya. Kemudian untuk yang jalur back harus dilakukan rekayasa. Yang biasanya dari Pramuka ke Pinang Ranti direkayasa jadi Garuda Taman Mini Pinang Ranti. Yang biasanya dari Ancol ke Matraman Baru direkayasa jadi Budi Utomo sampai Tegalan. Yang biasanya dari Tendian sampai Puri Beta 2 jadi Tirtayasa Adam Malik. Yang biasanya dari Jakarta International sampai Harmoni sekarang jadi Pecenongan sampai JIS. Yang biasanya dari Blok M via Kemang Ragunan sekarang jadi SBR Plaza Kemang 19 sampai Kementerian Pertanian. Yang biasanya dari Pluit sampai Tanjung Priok direkayasa menjadi Gunung Sahari Mangga 2 sampai Permai Kota Utara. Yang biasanya dari Penjaringan Rusun Kapuk Muara tetap saja ya, jadi tetap Penjaringan Rusun Kapuk Muara karena memang haltenya satu. Jadi yang perlu direkayasa yaitu koridor 9N, 5, M13, JIS 3, 6N dan juga 12. Kemudian selanjutnya juga pada jam sibuk sore perlu direkayasa juga pada direction back-nya, yaitu yang biasanya dari Tendian Puri Beta 2 sekarang dari Seskoal sampai Puri Beta 2 saja. Yang biasanya dari Monas sampai Pulau Gadung direkayasa menjadi Gambir 2 sampai Pulau Gadung 1. Yang biasa dari Jakarta International Stadium sampai Harmoni menjadi Harmoni arah utara sampai Jembatan Hitam. Yang biasanya dari Balai Kota sampai Cibubur direkayasa menjadi Bank Indonesia 1 sampai Cibubur Junction. Yang biasanya dari Kodamar sampai Rusun Rawabebek direkayasa menjadi hanya dari Pul Taksi sampai Raya Pulau Gebang Akses Stasiun Cakung. Yang biasanya dari Tanjung Priuk ke PGC 2 menjadi yang dari Tanjung Priuk sampai Pedati Penumpung saja. Jadi yang harus direkayasa itu koridor dari M13, 2, JIS 3, 1T, 2E dan juga M10. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana menciptakan Transjaka yang ramah terhadap wanita. Jadi ada juga berdasarkan koridor yang mana jumlah wanitanya yang lebih tinggi dibanding yang pria, yaitu pada Jak 36, Jak 51, Jak 10, Jak 41 dan juga pada 8D. Kemudian jika kita tinjau dari koridor-koridor tersebut, maka jumlah tinggi itu terjadi pada saat weekday, yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Kemudian juga jika kita breakdown berdasarkan jam, maka jam-jam tinggi tersebut terjadi pada jam sibuk pagi dan juga pada jam sibuk sore, di mana ada peak yaitu pada jam 6 sampai 7 dan juga jam 4 sampai jam 5 sore. Yang tertinggi itu pada jam 6, di mana rekomendasinya adalah perlu penerapan armada khusus wanita pada jam 6 sampai jam 8 dan juga jam 16 sampai jam 18. Selanjutnya adalah untuk penciptakan Transjakarta yang ramah terhadap lansia perlu penambahan tempat duduk khusus lansia. Jadi koridor dengan jumlah lansia terbanyak di sini adalah koridor 6V dan juga 7C. Kemudian dengan 6V yang relatif lebih tinggi. Kemudian jika kita tinjau berdasarkan hari, maka transaksi lansia pada 6V dan 7C terjadi pada saat weekday saja, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat.
Kemudian jika berhitung berdasarkan jam, maka kurang lebih seperti ini. Jadi lansia bertransaksi pada jam sibuk pagi dan jam sibuk sore saja. Nah, di sini jam 5 menjadi yang tinggi, kemudian jam 9 pagi, kemudian ada juga jam 6 pagi. Di sini perlu dilakukan penambahan tempat duduk khusus lansia pada ketiga jam ini. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah untuk menekan biaya operasional dan mengurangi ketergantungan terhadap dana subsidi dari pemerintah, maka solusinya adalah yang pertama menonaktifkan koridor yang sepi pengguna, yang kedua menonaktifkan halte yang jarang sekali digunakan, yang ketiga meningkatkan mitra kerja dengan bank penyedia pembayaran, yang keempat jangan menaikkan harga karena dapat membebani masyarakat. Kemudian yang kedua, strategi pengelolaan sistem Transjakarta pada jam-jam padat agar tidak terjadi penumpukan penumpang, yaitu yang pertama alokasi armada dari koridor yang sepi penumpang ke koridor yang padat. Yang kedua, alokasikan armada pada koridor secara proporsional berdasarkan directionnya. Yang ketiga yaitu lakukan rekayasa jalur pada koridor agar hanya melewati urutan pemberhentian halte-halte tertentu saja. Kemudian yang terakhir, langkah awal untuk mewujudkan Transjakarta yang ramah terhadap wanita dan ramah terhadap lansia adalah yang pertama, koridor dengan jumlah wanita yang sangat dominan dapat dioperasikan armada khusus wanita. Kemudian koridor yang terdapat banyak lansia dapat ditambah kendaraannya dapat ditambah tempat duduk khusus lansia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.